Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengempu yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Science of Engineering Materials. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketut Adrian Yuda Negara dengan nomor induk mahasiswa 22055311157. Dengan dosen pengempu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Ninda ST MT. Ya, di sini saya akan membahas materi tentang bab 4 atau materi polimer yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 4.8 tautan silang rantai polimer, 4.9 stereoisomerisme polimer linear, 4.10 perilaku kristal dan amorf dari polimer. Yang pertama ada 4.8 tautan silang rantai polimer. Dalam kondisi khusus, molekul rantai polimer dapat dihubungkan silang oleh atom atau kelompok atom yang membentuk ikatan primer antara rantai. Tautan silang dapat dibentuk oleh atom asing atau molekul, misalnya atom belerang dalam karet vulkanisasi pada contoh gambar 4.7. Ya, di sini ada contoh gambar produksi resin fenol formaldehida. Ada A 1 tahap dan proses 2 tahap. Ada B persamaan atau diidealkan untuk produksi resin. C tahap. Yang selanjutnya ada contoh gambar 2 kelas penting dari resin amino. Adalah produksi reaksi kondensasi urea dan melamin dengan formaldehida. Reaksi untuk membentuk resin amino urea formaldehida atau UP ditampilkan di atas pada gambar tersebut. Pembuatan melamin resin formaldehida serupa. Selanjutnya ada contoh gambar monomer dan polimer epoksi dan curing epoksi resin. Poliamina seperti detilena triamin atau H2NC2, H4 NHC2, H4 NH2 banyak digunakan untuk produksi polimer jaringan dengan suhu kamar pengobatan. Dan molekul stiten dalam polister seperti contoh gambar 4.11 atau kecil segmen rantai seperti pada resin velonik dan Giltal pada contoh gambar 4.8 dan 4.13. Tautan silang tingkat tinggi memunculkan 3 dimensi atau polimer jaringan luar angkasa tempat semua rantai polimer berada di hubungan bersama untuk membentuk satu molekul raksasa. Resin thermosetting yang paling penting dalam komersial saat aplikasinya adalah resin fenolik pada contoh gambar 4.8, resin amino pada contoh gambar 4.9. Ya, di sini ada contoh persamaan untuk resepsi dan curing pada contoh gambar 4.11. Suatu tak jenuh resin polister, adanya ketidakjenuhan etilena menyediakan situs untuk cross-linking melalui reaksi berantai mekanisme di hadapan sitrena. Petalie anhydride dia meningkatkan fleksibilitas dengan meningkatkan jarak lintas link. Di sini ada contoh gambar persiapan ekstensi rantai dan curina dari poliuretran. Di sini ada contoh gambar untuk persamaan untuk persiapan jaringan resin Giltal, resin epoksi pada gambar 4.10, resin polister tak jenuh pada contoh gambar 4.11, busa uretan pada contoh gambar 4.12, dan alkit pada contoh gambar 4.13. Itu konversi resin thermosetting yang tidak terhubung silang menjadi jaringan yang terhubung silang disebut curing. Cincin forju resin dicampur dengan pengarah yang sesuai dan dipanaskan, namun dengan beberapa sistem pengaturan termo, misalnya epoksi dan polyester. Struktur kerja jaringan atau ikatan silang terbentuk bahkan dengan sedikit atau tanpa aplikasi panas. Nah, selanjutnya ada 4.9 stereoisomerisme polimer linear. Karet alam dan sebagian besar karet sintetis tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap atau C sama dengan C di sepanjang rantainya. Contoh setiap isoprena dalam karet alam seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.7. A memiliki ikatan rangkap pada intinya.
atau kehadiran dari ikatan rangkap diperlukan karena memungkinkan vulkanisasi. Berbeda dengan ikatan tunggal C kurang C, ketika berotasi ikatan rangkap C sama dengan C tidak diputar kecuali energi dari urutan 50 kal atau mol disediakan untuk memutuskan komponen dari ikatan rangkap. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.15, isomer transpolisoprena dikenal sebagai gutta-percha atau balata. Konfigurasi yang relatif lurus dari isomer ini memfasilitasi pemasangan yang baik dari rantai polimer yang berdekatan ke dalam pola yang teratur. Gutta-percha dengan demikian bersifat kristalis dan kaku, rapuh, tidak elastis dan padat. Di sisi lain, karet alam yaitu cis polispronena bersifat amorf dan elastomer pada suhu kamar karena halangan steril dalam konfigurasi cis berkontribusi pada acak orientasi dan kin-kin dari rantai polimer. Ya, di sini ada contoh gambar penuaan polietilen dan karet alam dengan ikatan silang oksidatif. Gambar 4.15 stereosimores polisoprena. Konfigurasi cis dan trans hubungan olefinik atau ikatan rangkap dalam polisprena extended. Konfigurasi cis protena atau karet alam dan transpolisprena atau gutta-percha. Di sini ada diagram. Yang A isotaktik, yang B sidiotaktik, dan yang C konfigurasi ataktik dalam polimer vinil. Proyeksi Fischer yang sesuai ditampilkan di kanan. Kondisi di mana sebagian besar polimer biasanya disiapkan, izinkan pengaturan isotaktik dan sidiotaktik dalam konfigurasi yang dihasilkan terletak di antara 3 prototipe yang dikutip pada contoh gambar 4.16. Salah satu pencapaian paling signifikan di bidang polimer teknologi pada periode pasca Perang Dunia II telah menjadi perkembangan. 4.10 Perilaku kristal dan amorf dari polimer. Meskipun beberapa polimer mungkin benar-benar kristalin dan sedikit benar-benar amorf. Sebagian besar polimer memiliki karakteristik baik padatan kristal maupun cairan yang sangat kental. Di sini ada contoh gambar kristalisasi polimer atau gambar misel berpohon dan rantai lipat lapisan tipis. Beberapa misal di mana segmen rantai polimer yang berbeda berada tempat selaras bersama-sama untuk menjalani kristalisasi. Determinan kristalisasi polimer. 1. Polietilen linear pada dasarnya memiliki struktur terbaik untuk kemasan rantai. Struktur molekuler sangat sederhana dan sempurna teratur, dan kelompok metilen kecil mudah masuk ke dalam kristal isi. Yang kedua ada substituen yang menggantung pada kawin polimer menyebabkan kesulitan dalam pengepakan dan umumnya menurunkan kecenderungan ke arah kristalisasi. Selain itu, kristalisasi tidak berlangsung dengan mudah saat polimer molekul memiliki tingkat yang simetri yang rendah. Yang ketiga ada 3 mengurangi simetrik struktur apolimer. Yang keempat ada fleksibilitas. Rantai juga memiliki faktor yang mempengaruhi kemampuan kristalisasi suatu polimer. Yang kelima adanya gugus polar seperti amida, karboksil, hidroksil, klorin, fluorin, dan nitrit sepanjang rantai polimer yang sangat meningkatkan gaya tarik antar molekul dan sekunder. Yang keenam ada tingkat kristalisasi bahan polimer berkurang dengan penambahan plasticizer. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dalam kata presentasi saya, mohon maaf, dan terima kasih sudah memberikan waktu untuk mempresentasikan tugas saya ini.